ucapannya saja belum godaan, itu bisa membuat hati kita berperang, Pak. Itu wanita tanpa kita sadari. Apalagi bayangkan, Pak, kalau itu terusan urusan namanya kejelekan dan diulang berkali-kali. Mas, sebelah beli mobil baru loh, Mas, cuman ngomong loh, Mas. Ucapannya Asiyah, istri Firaun, kelihatannya biasa, tapi cukup menjadikan Firaun berpikir berulang-ulang untuk mengeksekusi Nabi Musa alaihissalam. Ya, ucapan perempuan itu, Pak, ucapan perempuan. Ya, makanya Firaun, seganasnya Firaun gitu, Pak, tunduk, Pak. Mas, enggak usah, Mas. Coba pikir loh, kita nggak punya anak loh. Terus itu diulang-ulang. Nah, salah satu dari ketiganya tawasulnya apa, Pak? Amal soleh, meninggalkan zina. Ya, maka meninggalkan dosa masuk kategori amal soleh. Jadi tidak hanya fokus kita kerjakan sesuatu, tapi meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah masuk catatan amal soleh. Nah, inilah mulianya Islam dan rahman rahimnya Allah. Allah itu ketika ada orang berniat baik, satu kebaikan dilakukan, kebaikan itu maka 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kemudian sampai ila ad'afin katsir, sampai batas yang tidak ada limitnya. Masya Allah ya, kalau kebaikan. Keburukan, berniat belum dicatat, menggagalkan niatnya pahala satu kebaikan, dilakukan niat itu cuman satu kesalahan. Betapa rahmatnya Allah kepada kita. Istilah global crime. Ciri khas orang bohong di dalam bersaksi adalah dia tidak bisa menjelaskan secara spesifik apa yang sedang terjadi. Ya, contoh, Pak. Ini suami ingin ngasih kejutan sama istrinya bawa duren. Dia tahu istrinya suka duren. Habis terjadi pertikaian atau apa mungkin, wah, benar-benar seneng lah, benar-benar hatinya lembut lah. Saya akan ngomong sama istri saya sudah capek hari ini cari duren. Alhamdulillah, saya ingat kamu itu, saya akan perjuangkan gimana bawa duren pulang ke rumah. Nah, itu padahal ceritanya ngarang, Pak. Padahal dia nggak cari duren, dia dikasih duren, ya. Dikasih duren sama tetangganya yang nanam duren tapi nggak pernah makan duren. Jadi bisanya maunya cuma nanam aja, Pak. Jadi buahnya kalau panen dikasih tetangga. Termasuk dia dapat. Ya, ini waktu di kantor ceritanya. Tapi itu dibuat drama sama dia, sama istrinya. Seakan-akan dialah yang cari mati-matian duren demi istrinya. Istri, Insya Allah, Mas Kuliah, ya duren mahal dibelikan lagi ya gitu. Wah, gitulah harapannya begitu. Akhirnya dia berkata dusta. Maka istrinya mengatakan, Mas, berapa sih sampai beli ini? Ya Allah, enaknya Mas, gitu ya. Ya. Maka sang suami mengatakan, ya murah aja itu, ini global, Pak. Murah piro, murah itu berapa? Wah, pokoknya murah. Karena dia bohong, Pak, nggak tahu harganya kok. Yang menunjukkan bahwa sebenarnya, nah menarik, tadi saya belum ambil kesimpulan. Kenapa sang wanita tadi bisa merespon dengan cepat tanpa grogi pada saat itu sedang ketahuan dia berbuat maksiat? Analisis para ulama adalah karena saking expertnya Zulaikha, dan itu bukan sekali terjadi, yaitu perbuatan yang berulang-ulang terjadi. Yang kedua, dan ini saya sepakat dengan pendapat yang kedua dalam Imam Ar-Razi menyebutkan bahwasanya ini karena sang suami tunduk di bawah istrinya. Artinya yang punya power itu adalah istrinya. Nah, sehingga sang istri mengatakan, apa loh? Apa gitu ya, bahasanya begitu ya, dia akan merasa lebih tinggi dibanding, sehingga dia pun tidak bermasalah ngomong. Namanya orang lebih di atas tuh ngomong gampang. Biasanya yang grogi itu kalau kita di bawah takut nanti yang di atas marah ke kita. Itu secara psikologis, Pak. Tapi posisi kita di atas, contoh ketahuan apa gitu, kita ngomongnya enak. Aduh, tadi itu kayak gini, udah kamu pergi sana. Kita ngomongnya enak betul gitu. Kayak perempuan itu jamaah sekalian, hajatnya berbeda dengan laki-laki. Aman, nyaman, sehingga apa yang bisa membuat hatinya nyaman, ya sudah, wajah itu nomor sekian, ya. Kemudian harta nanti ada, yang penting nyaman sama orang itu. Kayak kadang kita bikin kok ada orang kok betul cinta banget sama itu, dia sudah nyaman sama itu, Pak. Nyaman karena hajat dia terpenuhi. Salah satu yang paling sering terjadi adalah hajat telinga, Pak. Dan itulah kenapa kata Ibnu Abbas ketika beliau menginap di rumahnya Maimunah, sudah suruh, sudah.
Ya, baik. Ketika beliau nginap di rumahnya bibinya Maimunah istri Nabi SAW, beliau mengatakan, aku ketika nginap di rumah Maimunah bibiku, ya, beliau selalu menyediakan telinga beliau untuk mendengar cerita daripada istri beliau. Ya, jadi itulah Nabi SAW. Dan di dalam ilmu pendidikan jamaah sekalian, mendengar itu adalah termasuk salah satu ikhtiar untuk menstabilkan emosi. Dan yang terakhir adalah infak. Karena orang yang pelit itu cenderung pasti temperamen. Dalilnya adalah pada surah Ali Imran ayat 134 ya. Salah dicek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allah menyebut orang-orang yang muhsin itu menggabungkan 3 sifat. Jadi sifatnya bergabung, Pak. Satu, orang-orang yang infak di masa sulit dan masa lapang. Kemudian dia punya sifat menahan marah. Yang ketiga, dia mudah memaafkan orang. 3 sifat. Dan kata para ulama, sifat pertama itu mengait dari sifat terkait dengan sifat 2 yang di bawah. Artinya orang nanti susah nahan marah, susah memaafkan karena berawal dari kita menjadi orang yang pelit. Ya, makanya untuk melembutkan hati kata Rasulullah, berbagi, usap kepala anak yatim, itu lembutkan hati. Ya, jadi emosi itu salah satunya bisa diterapi dengan hal yang tadi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang Allah muliakan, rahiman rahimakumullah. Kita bersyukur atas nikmat ibadah di subuh yang barokah ini. Sesungguhnya kemudahan dari setiap amal yang kita kerjakan adalah kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita semakin menunjukkan rasa rendah kita, khudu kita kepada Rabb kita Allah dan melepaskan pakaian kesombongan kita, maka kekuatan itu akan Allah beri. Salah satu bentuk ketundukan kita kepada Allah dan tidak sombong dalam amal yang mungkin telah kita ketahui fadilahnya, keutamaan ketika mengerjakannya adalah setiap kita akan mengerjakan, kita minta kepada Allah pertolongan agar kita dimampukan untuk mengerjakan amal tersebut. Rasulullah pernah menasihati sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu tatkala akan dikirim bertugas ke Yaman pada waktu itu, khawatir kesibukan tugas negara dan sebagainya menyibukkan beliau. Bukan berarti Rasul kemudian meremehkan kualitas daripada keimanan sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu. Sangat istimewa. Salah satu pemuda yang paling sering dekat dengan Nabi, sering akrab dengan goncengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak hadis-hadis Nabi SAW yang beliau riwayatkan berbunyi, kuntu rodifan Nabi, aku berada di belakang Nabi, aku sedang dibonceng oleh Nabi. Ya, bertanya kepadaku tentang ilmu-ilmu, tentang urusan akhirat. Nah, jamaah sekalian, suatu ketika beliau bersebelahan dengan sahabat Mu'adz, menepuk pundak daripada Mu'adz dan mengatakan, usika ya Mu'adz, aku titip wasiat kepadamu wahai Mu'adz, Allah tada'anna dubura kulla salatin, agar jangan sampai engkau meninggalkan untuk berdoa ini di duburnya sholat. Makna dubur secara tekstual diterjemahkan sesuatu yang letaknya di belakang. Dan ini ada perselisihan pendapat pengamalannya setelah sholat atau di ujung sholat. Dua-duanya dibenarkan karena mengamalkan mengakhirkan membaca ini di ujung sholat. Nah, kalimatnya apa ya? Sudah yang kita hafal bersama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa yang merupakan wasiat Rasul kepada sahabat Mu'adz. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Dalam hal apa sih kita minta bantuan kepada Allah? Untuk bisa berzikir kepada Allah. Ya. Yang kedua adalah wasyukrika. Kita pun juga minta tolong kepada Allah untuk bisa bersyukur. Nah, ibadah ini jamaah sekalian, sepakat para ulama, merupakan ekspresi syukur yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah
falyabudu rabb hadzal bait. Ketika Allah menceritakan nikmat yang diberi kepada orang-orang Quraisy, maka Allah memerintahkan untuk mengekspresikan syukur dengan cara falyabudu rabb hadzal bait, ibadah. Begitupun dengan inna a'tainakal kautsar, perintah kepada Nabi SAW untuk mengekspresikan syukur dengan fasholli li rabbika wanhar. Sepakat para ulama jemaah sekalian bahwasanya tidak ada ekspresi syukur yang paling bisa mendapatkan cintanya Allah kecuali kita dengan mendekat kepadanya lewat ibadah, meningkatkan ibadah kita. Maka jemaah sekalian, kalau doa ini kalimatnya atau redaksinya adalah a'inni ala dzikrika wa syukrika, maka sesungguhnya sebenarnya kita juga meminta kepada Allah untuk bisa mudah dalam melaksanakan ibadah. Karena tidak ada terjemah yang paling baik dari ekspresi syukur kecuali ibadah. Wa husni ibadatik, dan ini diperkuat dengan ujung doa ini. Ada kalimat husni ibadatik, melaksanakan ibadah yang terbaik, bukan sekedar pokoknya gugur kewajiban. Dan ini adalah pertolongan Allah jemaah, dan minta tolong kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang melepaskan pakaian kesombongan tatkala dia telah faham tentang syariat, dalil, kemudian ia minta tolong agar dikuatkan dalam mengamalkan syariat yang telah dia fahami tersebut. Mudah-mudahan kita tidak lupa itu jamaah sekalian dalam kajian-kajian, ngerti tentang fadilah-fadilah amal tertentu, ya, dan kita sudah pengen dilaksanakan, pengen dapat pahala itu. Tapi kita tidak pernah minta kepada Allah, Allah kuatkan saya, mampukan saya. Tanpa kita sadari kita telah mengandalkan diri kita. Gampang, cuma 2 rakaat saja. Gampang, cuma 1 hari saja. Dan sifat-sifat yang lain yang tanpa kita sadari itu adalah pakaian kesombongan dalam diri kita yang dipastikan nanti Allah akan uji kita sampai mana sih kekuatan kita, sampai mana sih kekuatan kita. Dan itulah nanti terkait dalam bab pembahasan bab istiqomah. Banyak orang gugur di jalan ketaatan dan berhenti di tengah jalan, tidak bisa istiqomah. Salah satunya karena tanpa sadar mengenakan pakaian kesombongan. Baik, jamaah sekalian, kita bersyukur tentunya ini adalah pertolongan Allah, bisa beribadah, bisa melaksanakan majelis ilmu, kita bisa duduk di sini pun juga karena karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi adalah ijabah daripada doa kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa jadi adalah merupakan cintanya Allah kepada kita dengan memberikan kita petunjuk tentang urusan akhirat dan urusan agama. Rasul mengatakan, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka salah satu tandanya adalah Allah fahamkan dia urusan agama. Jemaah sekalian Allah muliakan rahimakumullah, kita hari ini akan melanjutkan pembahasan ayat-ayat keluarga di dalam surah Yusuf. Dan terakhir kemarin kita telah menjelaskan tentang bagaimana ujian pertama pertama setelah melewati ujian-ujian duniawi yang lain. Artinya apa disebut pertama? Karena inilah yang paling berat. Inna kaidakunna azim. Quran bahkan menyebutkan tipu dayanya dia perempuan, dan ini tidak disebut khusus kepada Zulaikha, tapi semua kunna, semua wanita. Dan inilah jamaah sekalian, Allah mengingatkan kepada kita pula hari ini berarti secara tidak langsung jamaah sekalian, lemahnya laki-laki. Maka kalau kita ambil kesimpulan dari surah Ali Imran ayat yang ke-14, kenapa yang disebut pertama kali yang membuat mata kita selalu indah melihat, bahkan indah untuk membayangkan, Allah sebutkan pertama syahwat itu kepada wanita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi, telah dijadikan indah pada pandangannya manusia, hubbu syahawati minan nisa, kecintaan atau dorongan kuat syahwat pertama kali kepada an-nisa. Barulah nanti Allah menyebutkan berikutnya, habis an-nisa al-banin, anak-anak, habis al-banin harta, ya, minadz dzahab wal fiddah, baik itu emas perak atau jenis-jenis harta yang lain. Baru nanti kuda tunggangan, kendaraan, baru nanti adalah ternak, hobi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah sawah ladang, tempat kita cari makan, entah pekerjaan kita, bisnis kita, atau beneran kalau petani ya sawah ladang.
Allah katakan dzalika mata'il hayatid dunya. Itulah list urutan nikmat-nikmat dunia yang manusia ditakdirkan cenderung suka kepada 6 tadi. Ali Imran ayat yang ke-14. Nah, kenapa wanita? Jawab sekali. Dan inilah yang paling memberatkan bagi seorang laki-laki dalam ujian kehidupan. Sampai yang badannya kekar, sampai punya pangkat jabatan yang paling tinggi, kebanyakan jatuhnya ya karena fitnah wanita. Saya mencontohkan contoh yang paling simpel ya Pak sekalian. Hati kita ketika berurusan dengan wanita bukan sebatas jatuh karena godaannya. Omongannya saja itu bisa menjadi sihir tanpa kita sadari. Saya contohkan, meskipun sihir itu ada yang dalam tanda kutip urusan suami dan istri, ya ketertarikan akhirnya membuat kita melakukan, itu ya ada baik gitu Pak. Tetapi seperti contohnya, ini kalimat sihir jangan langsung diartikan berarti kesyirikan. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan inna minal bayani la sihrun. Al-bayan nerangkan sesuatu, dan keterangan itu memukau, itu juga bisa termasuk bagian la sihron, sihir Pak. Sehingga kita terpengaruh dengan ucapan-ucapan. Dahulu sampai sekarang sebenarnya Bapak sekalian banyak aliran-aliran sesat sehingga punya follower yang banyak. Ya salah satunya menitik beratkan pada sihir bayan. Sihir bayan itu ya keterangan-keterangan gitu Pak. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dari keterangan-keterangan manusia itu, makanya Nabi dituduh tukang sihir. Itu bukan berarti Nabi baca mantra, tapi kenapa herannya orang setiap Nabi mengucapkan sesuatu banyak orang menangis, langsung tunduk, langsung syahadat. Itu menurut kacamata orang-orang Arab jahiliyah, wah Nabi sihir ini. Ya, padahal itu keterangan, makanya tidak selalu kemudian lari kepada kesyirikan. Ya, karena bisa jadi justru keterangan memukau mengajak kepada kebaikan. Karena sesuatu tuh jamaah sekalian, kita nanti akan dapat pahala dari sisi penyampaiannya. Jadi contohnya ada sebuah kebaikan. Kita akan dapat pahala ketika kebaikan itu bisa sampai kepada orang yang dengan baik. Kadang ada sesuatu yang jelek Pak, tapi penyampainya ini baik, jelek ini sampai ke orang, padahal berbahaya. Nah, contoh saya sebutkan Pak, di kotak rokok ada tulisan jelek semua. Jantungan, impotensi, agak apa saya pokoknya jelek lah, gambarnya pun jelek. Coba orang yang menjualnya, wah dicarilah orang yang cantik dengan pakaian yang paling seksi. Yang nggak pernah ngerokok pun bisa beli tuh Pak, kalau yang nawarin dia. Ih cowok ganteng, anak SMA nggak pernah dibilang ganteng sama bapaknya. Ada cewek bilangin ganteng sama dia, wih cowok ganteng, beli dong. Dibeli meskipun tidak butuh Pak. Kenapa? Daya tarik dalam menawarkan. Daya tarik menawarkan. Nah kita dalam Islam, pahala menjadi da'i, menyampaikan sebuah kebenaran itu kenapa? Disebutkan oleh Allah, wa man ahsana qaulan. Tidak ada ucapan yang paling ahsan yang mendapatkan cintanya Allah kecuali mengajak orang kepada kebaikan. Ya karena tadi Pak, upaya supaya sampainya sebuah kebaikan kepada hatinya orang itu nilainya besar. Nah, dalam kita upaya menyampaikan kebenaran ini, tentunya perlu daya tarik supaya orang mendengarkan, Pak. Bayangkan betapa banyak hari ini kebaikan tidak sampai kepada orang karena cara menyampaikannya tidak benar, atau mungkin tidak memahami ilmu bayan. Ya, jadi tidak selalu kemudian, wah itu membuat orang tertarik, berarti tersihir dengan ucapannya. Ya, tidak selalu. Ya, tapi saya katakan jamaah sekalian, bisa jadi ya orang itu tersihir memang dengan ucapan-ucapan sihir. Nah. Saya kembali jamaah sekalian. Perempuan ucapannya bisa jadi tanpa sadari bukan menggoda kita Pak, tapi juga bisa mensihir. Saya mencontohkan. Hati laki-laki. Itu dengan ucapan perempuan, kenapa kita bahkan dulu ada siapa di zaman tabi'in. Ada satu ulama di zaman tabi'in yang berdoanya, ya Allah, lindungi aku daripada fitnahnya perempuan melebihi daripada engkau melindungi daripada fitnahnya syaitan. Sampai seperti itu, ekstrim sekali Pak, ekstrim banget ya. Tapi kalau tadi saya ingin mencontohkan satu contoh. Ada seorang istri contoh ngomong sama kita, Mas, kita bilang ya Mas karena saya orang Jawa, nanti kalau pulang beli nasi goreng ya. Ucapnya begitu saja Pak, Mas nanti kalau pulang beli nasi goreng. Kita padahal sudah tahu di rumah itu ada makanan. Ya, ada makanan itu Pak.
Loh kan ada makanan deh, itu masih ada, ini masih ada, ini juga masih ada. Mungkin ada 3 jenis makanan yang bisa dikonsumsi malam itu. Tapi ada seorang wanita mengatakan, Mas kalau pulang belilah nasi goreng. Dalam apa namanya kondisi saat itu kita seakan-akan nolak Pak, tidak akan saya belikan. Kelihatannya Pak ya. Coba kita keluar Pak. Di jalan pasti akan kebawa kepikiran kalimat itu Pak. Pasti itu Pak, nggak mungkin enggak. Padahal di rumah kita sudah mengatakan, nggak usah lah, banyak makanan kok, ngapain beli. Tanpa kita sadari itu ada perang di jalanan Pak, di hati kita. Ini kan kayaknya kesana ya, kasihan ya, belum tentu nanti dia mau lagi atau apa. Itu terus Pak. Nah, itu saya katakan ucapannya saja belum godaan. Itu bisa membuat hati kita berperang Pak. Itu wanita. Tanpa kita sadari. Apalagi bayangkan Pak, kalau itu terusan urusan namanya kejelekan dan diulang berkali-kali, Mas. Sebelah beli mobil baru loh, Mas. Cuman ngomong loh, Pak. Saya pernah ceramah di Hari Anti Korupsi, Pak, di sebuah institusi. Yang saya sampaikan salah satunya, anti korupsi itu bisa berangkat daripada apa yang kita lakukan di rumah kita. Dan bisa juga berawal daripada ucapannya para wanita. Ya, diucapnya dari para wanita. Kenapa jamaah sekalian? Sekali lagi ucapan wanita direspon oleh laki-laki. Laki-laki itu di otaknya itu solusi dan jump to conclusion. Dalam ilmu psikologi selalu begitu Pak. Selalu kalau diomongin laki-laki itu salahnya dia langsung loncat ke kesimpulan. Jadi kalau diomongin berarti gitu ya. Diomongin apa? Berarti gitu ya. Mas tetangga beli mobil baru loh. Padahal nggak minta beli, tapi kesimpulan laki-laki selalu salah. Berarti istriku minta beliin mobil nih. Mas magic chair di rumah rusak, berarti saya harus beli. Padahal tidak selalu ceritanya perempuan itu menyuruh kita. Ya, kita kalau ingin mengeksekusi saja dan terbukti itu bisa jadi belum tentu solusi, malah marah-marah Pak. Contoh tadi dapat telepon magic chair di rumah rusak. Saya pernah ngalami soalnya gitu Pak ya. Pernah ngalami begitu. Jadi malah saya belikan ya. Ekspresi seorang laki-laki kan harapannya wah seneng nih, lebih cepat meringankan, solusi sudah dapat nih, nggak usah nunggu-nunggu nanti, belum tentu nanti apa namanya kebeli atau belum nanti ada sempat waktunya, apalagi saya begitu. Udah pikiran saya nanti pulang kajian saya mampir warung toko elektronik seperti itu, kemudian saya cari magic chair, inilah saya belikan, pulang ke rumah. Harapannya adalah, selesai masalahnya. Yaitu magic chair, tapi ternyata menurut perempuan belum tentu itu adalah penghargaan, belum tentu itu adalah solusi. Kenapa sih nggak percaya sama saya kalau harus beli loh? Bisa kayak gitu Pak ucapannya. Kenapa kok nggak dipercayakan sama saya suruh belinya? Kok harus dibelikan? Satu. Bisa jadi yang kedua, kenapa kok belinya nggak ngajak saya? Dua. Oh itu masih panjang Pak ceritanya. Itulah kenapa tidak selalu ketika perempuan itu bercerita kemudian benar ditangkap oleh seorang laki-laki ya, karena ini tadi saya katakan ucapan perempuan itu luar biasa Pak sekalian, meskipun kelihatannya datar ya, makanya apa namanya ucapan Asiyah istrinya Fir'aun kelihatannya biasa, tapi cukup menjadikan Fir'aun berpikir berulang-ulang untuk mengeksekusi Nabi Musa alaihissalam ya. Ucapan perempuan itu Pak, ucapan perempuan ya, makanya Fir'aun seganasnya Fir'aun gitu lah Pak, tunduk Pak. Mas enggak usah, coba pikir dong, kita nggak punya anak loh. Terus itu diulang-ulang masuk ke telinga karena terus sekerasnya hati, udahlah yang berarti bayi Bani Israel yang lain aja, khusus yang di istana ini kita menjamin. Akhirnya kesimpulannya seperti itu. Ucapannya siapa? Asiyah binti Muzahim. Nah jamaah sekalian, itulah kenapa tidak boleh kita kemudian bermudah-mudah dalam sisi yang kemarin saya tegaskan tentang masalah bab ikhtilat dengan lawan jenis, merasa sok kuat dengan lawan jenis, ya, terkait masalah dunia kerja kita, aktivitas harian kita, komunikasi yang sering kita jalin. Ya, Witing Tresno itu nggak ada salahnya Pak, memang betul itu, ya. Witing Tresno entah itu jelaran saka kulino atau sangkong libet podo ae sama Pak. Dampaknya memang begitu. Awalnya enggak ada apapun, enggak ada. Niatnya benar, baik. Ya.
Tapi selalu memang wanita dijadikan kendaraan selalu untuk syaitan, menjadi celah untuk menyerang laki-laki, lawan jenisnya. Makanya Allah mengingatkan sampai berkali-kali, berhati-hatilah kepada kaidnya, tipu dayanya. Nah, coba sekalian, saya tambahkan di pagi hari ini di ayat 25 tentang sisi pelajaran yang bisa kita ambil dari proses eksekusi yang dilakukan oleh Zulaikha di dalam melampiaskan syahwatnya. Ya, meskipun nanti lari. Kita lihat apa pelajarannya dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastabaqa, saya baca perkata. Wastabaqa al-baba. Kenapa berkata? Supaya kelihatan pelakunya berdua dan perbedaan perlakuan keduanya. Saya ingin istabaqo panjang itu menunjukkan dua orang. Jadi bukan satu yang lari, yang satunya diem. Kalau satunya diem, cuman wastabaqat, perempuan saja pelakunya, karena sini adalah titik beratnya. Yang salah adalah Imra'atul Aziz. Dan kemarin sudah kita jelaskan, meskipun rawada, keinginan godaan itu ada, dan yang menginginkan itu keduanya. Kenapa menginginkan keduanya, Pak? Normal laki-laki. Cuman lintasan pikiran saja yang ada di benak Nabi Yusuf. Ya, jadi tidak tergolong dosa. Jadi kalau kita masih berpikir saja, Pak, pingin gitu ya, belum kita eksekusi, namanya keburukan itu belum tercatat dosa. Bahkan ketika kita mengurungkan niat baik itu, maka kita dicatat satu kebaikan. Nah, inilah kategori amal soleh yang jarang diperhatikan. Banyak orang fokus amal soleh itu hanya sekedar fokus kepada apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan. Tapi ternyata banyak perkara yang masuk dalam bagian amal soleh yang menjadi sebab cintanya Allah, meninggalkan sesuatu yang memang sudah kita pikirkan di benak kita ini. Aku nanti besok tak kiri. Nah, kita ninggalin itu amal soleh sendiri, Pak. Dalil sangat masyhur adalah 3 Bani Israel yang mereka berteduh dalam goa lantaran hujan yang sangat deras, angin kencang. Akhirnya qadarullah, angin kencang itu membawakan batu besar menutup pintu goa yang dimana mereka berteduh. Sangat masyhur dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, salah satu dari ketiganya tawasulnya apa, Pak? Amal solehnya meninggalkan zina. Ya, maka meninggalkan dosa masuk kategori amal soleh. Jadi tidak hanya fokus kita kerjakan sesuatu, tapi meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah masuk catatan amal soleh. Nah, inilah mulianya Islam dan rahman rahimnya Allah. Allah itu ketika ada orang berniat baik, satu kebaikan dilakukan, kebaikan itu maka 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kemudian sampai ila ad'afin katsir, sampai batas yang tidak ada limitnya. Masya Allah ya kalau kebaikan. Keburukan, berniat belum dicatat. Menggagalkan niatnya, pahala satu kebaikan. Dilakukan niat itu cuman satu kesalahan. Betapa rahmatnya Allah kepada kita. Nabi Yusuf alaihissalam dan Imra'atul Aziz itu keinginan sama sebagai laki dan perempuan. Tetapi di mata Allah sangat berbeda. Kenapa? Karena Nabi Yusuf hanya sebatas lintasan pikiran. Sama, Pak, kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah ketika sekali dan tidak sengaja tidak dicatat. Yang dicatat adalah respon kita setelah kita melihat itu. Lanjutannya apa? Kita tundukkan pandangan atau terus melotot, habis melotot mikirin, bayangin untuk gimana caranya memiliki dan pikiran-pikiran liar lainnya. Nah, itu nanti nilainya dosanya di sana. Ya, makanya jamaah yang Allah muliakan, Allah tidak menghukum kita tatkala kita memiliki keinginan, karena keinginan itu datangnya dari Allah. Kita akan dihukum ketika gimana caranya kita mewujudkan keinginan itu. Pingin ini, tapi mikir dulu, ini istrinya siapa, ini anaknya siapa, ini siapa. Nah, disitulah nanti titik dosanya. Tapi kalau kita sebagai seorang yang pingin duniawi itu nggak dilarang, coba. Karena itu adalah zuyyina, yang menjadikan indah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya yang kita ingin itu apa? Nah, inilah yang nanti tetap dosanya. Kalau memang dilarang, kemudian kita segera memalingkan pikiran itu, maka Allah akan menilai kita kebaikan karena memasukkan kategori meninggalkan atau mengurungkan dosa. Tadi pikirin nih, ternyata setelah kita diingatkan dalil nggak boleh, ini dosa besar, langsung kita lari, Allah ampuni aku ya Allah,
Allah nilai pahala karena dia telah meninggalkan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastabaqa, keduanya berlari, albab, menuju pintu, tujuan pintu. Ini juga menjadi dalil kuat bahwasanya Nabi Yusuf tidak ingin itu terjadi, sehingga beliau lari menuju pintu. Lihat kalimatnya apa? Istabaqal bab, bukan istabaqal hujrah atau istabaqas sarir. Lari menuju kasur, lari menuju kamar, itu lain kesimpulannya, Pak. Kalau larinya menuju pintu keluar, berarti memang pengen lari dari keburukan itu. Tapi kalau larinya menuju kasur, berarti ya pengen sama-sama, gitu Pak ya. Nah, ini larinya menuju albab. Wa qaddat qamisahu min duburin, ditarik itu bajunya dari arah belakang. Wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Tiba-tiba mereka tanpa sengaja mendapati sayyidaha, suaminya si Zulaikha. Kenapa tidak disebut sayyidahuma? Padahal dua-duanya adalah anak bawahannya, istri di bawahnya, karena pemimpin laki-laki. Apalagi budak di bawahnya lagi daripada tuannya. Tapi di sini sayyidah dalam Imam Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir menyebutkan karena ini adalah dinisbatkan kepada Zulaikha karena panggilan istri menurut orang Mesir yang status sosialnya tinggi, ya, maka suaminya selalu dipanggil dengan panggilan sayyid. Jadi sayyidaha fokus kepada Zulaikha. Tiba-tiba suaminya Zulaikha datang. Jadi nggak bilang tiba-tiba tuannya Yusuf datang, enggak. Ya, tapi tiba-tiba suaminya Zulaikha datang, begitu. Dan itu maknanya penting ya Mas sekalian. Karena ini menunjukkan seharusnya yang merasa kaget bersalah ya Zulaikha lebih takut karena dia sedang melakukan sesuatu yang kalau seandainya ketahuan oleh suaminya, habislah dia. Ya, habislah dia. Alfa ya, itu apa bedanya dengan wajada? Wajada itu dalam bahasa Arab artinya juga mendapatkan. Tapi kalau wajada itu mendapatkan dengan sengaja. Ya, sementara alfa ya itu mendapatkan dengan sengaja. Karena Imro'atul Aziz sudah tahu ini bukan jadwal waktu suaminya pulang. Jadi kaget ya, tiba-tiba kok ada suaminya di balik pintu. Ya, di balik pintu. Responnya qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Perempuan itu langsung berkata, qalat, tidak ada jeda. Jadi gini Pak, dalam kaidah bahasa Arab, sesuatu yang menunjukkan waktu berurutan terkadang harus dikasih jeda dengan kata sambung. Contoh, saya kemudian kamu. Ya, mungkin sama-sama Pak, cuman waktunya beda. Saya duluan baru kamu. Ada kata jeda. Atau mungkin ada dua buah bangunan, kemudian untuk menunjukkan dua buah bangunan ini berbeda, maka untuk menyambungkannya terkadang dikasihlah ataf penghubung. Nah, bahasa Arab atof itu contoh adalah wawu. Wawu itu namanya huruf atof, huruf penghubung. Ya, bahasa Arabnya wawu dan artinya. Nah, biasanya Pak, kalau ada sebuah peristiwa yang kemudian antara kejadian satu dan kejadian berikutnya itu ada perbedaan, mungkin minimal ada jeda untuk mikir lah ya. Karena orang kalau kaget tuh biasanya grogi, susah ngomong Pak. A, I, U, namanya ketahuan kan, kepergok. Orang kepergok itu rata-rata grogi, ya, kemudian tidak bisa ngomong A, I, U. Bahasanya pada muter-muter ketika ditanya. Tapi ini Quran menarik Pak. Tidak ada kalimat penghubung sama sekali. Jadi habis dikatakan wa alfaya sayyidaha ladal bab. Nah, wa alfaya ada wanya. Artinya saat ngejar-ngejar dan ketemu suami itu masih ada jeda gitu Pak. Ada wa alfaya. Tapi setelah sayyidaha datang ladal bab langsung dikatakan qalat, enggak ada wa qalat, enggak ada summa qalat, langsung qalat. Perempuan itu langsung refleks seakan-akan berkata majaza'u. Mas, apa balasan yang pantas man arada bi ahlika su'an untuk orang yang ingin melakukan keburukan untuk ahlika, keluargamu. Kira-kira balasan yang pantas apa Mas? Ini orang nggak beres. Ngapain? Dia melakukan perbuatan yang nggak kalau bahasanya yang kasus kemarin itu, ya pokoknya aib lah. Ini aib keluarga atau apalah bahasanya begitu. Inilah yang disebut oleh para kriminolog dengan istilah global crime. Ciri khas orang bohong di dalam bersaksi adalah dia tidak bisa menjelaskan secara spesifik apa yang sedang terjadi.
Ya, contoh Pak. Ini suami ingin ngasih kejutan sama istrinya bawa duren. Dia tahu istrinya suka duren. Habis terjadi pertikaian atau apa mungkin, wah benar-benar seneng lah, benar-benar hatinya lembut lah. Saya akan ngomong sama istri saya sudah capek hari ini cari duren. Alhamdulillah, saya ingat kamu itu saya akan perjuangkan gimana bawa duren pulang ke rumah. Nah, itu padahal ceritanya ngarang Pak. Padahal dia nggak cari duren, dia dikasih duren. Ya. Dikasih duren sama tetangganya yang nanam duren tapi nggak pernah makan duren. Jadi bisanya maunya cuma nanam aja Pak. Jadi buahnya kalau panen dikasih tetangga. Termasuk dia dapat. Ya, ini waktu di kantor ceritanya. Tapi itu dibuat drama sama dia, sama istrinya. Seakan-akan dialah yang cari mati-matian duren demi istrinya. Istri Insya Allah Mas Kuliah. Ya duren mahal dibelikan lagi ya gitu. Apa gitulah harapannya begitu. Akhirnya dia berkata dusta. Maka istrinya mengatakan, Mas, berapa sih sampai beli ini? Ya Allah enaknya Mas gitu ya. Maka sang suami mengatakan, ya murah aja itu. Ini global Pak. Murahi piro, murah itu berapa? Pokoknya murah. Karena dia bohong Pak, nggak tahu harganya kok. Dia nggak, kalau dia tahu harganya kan mungkin katanya saya sudah mati-matian cari sana sini, berarti kan dia bisa tahu perbandingan. Paling nggak di sana tuh harganya 100.000 Pak. Kalau di sini 150. Nah, alhamdulillah di sini dapat seikat besar 100.000. Nah, sudah tak pilih itu. Nah, minimal dia cerita gitu. Tapi karena nggak tahu bahan-bahan itu, perbandingan harga nggak ngerti, nggak pernah beli, nanya pun nggak pernah, boro-boro nanya gitu. Ya, ini durennya dikasih, dia cuma bisa secara global saja. Ya, pokoknya murah lah, pokoknya murah gitu ya. Nggak tahu harganya. Nah, ini persis seperti jawabannya Zulekha. Apa su itu apa su? Pokoknya perbuatan nggak menyenangkan lah, perbuatan yang nggak beradab, perbuatan ini aib lah ini. Apa aibnya apa? Ceritalah. Pokoknya nggak mau dia cerita. Ya karena bang bohong, dia bohong, nggak bisa detail. Sementara Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjelaskan secara spesifik crime. Jadi kriminal yang terjadi itu bisa didetilkan oleh dia. A sampai Z begini ceritanya kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berkata, ya rawadatni, bos, beliau ini bos putri rawadatni goda saya terus. Saya detail gak Pak? Detail ini. Rawadatni an-nafsi, fokus ke saya tiap hari, ke saya terus, minta tolong ini ke saya, minta tolong ini ke saya. Ini ada apa di balik batu ini? Ada udang di balik. Kok saya terus yang dipanggil? Padahal ada budak yang lain. An-nafsi, nafsi, diri saya tok ini. Jadi rentetan ceritanya itu diceritakan detail oleh Nabi Yusuf. Apalagi dibuktikan nanti dengan beberapa hal. Ya, pembuktiannya yang menunjukkan bahwa sebenarnya. Nah, menarik tadi saya belum ambil kesimpulan. Kenapa sang wanita tadi bisa merespon dengan cepat tanpa grogi pada saat itu sedang ketahuan dia berbuat maksiat? Analisis para ulama adalah karena saking expertnya Zulekha dan itu bukan sekali terjadi, yaitu perbuatan yang berulang-ulang terjadi. Yang kedua, dan ini saya sepakat dengan pendapat yang kedua dalam Imam Ar-Razi menyebutkan bahwasanya ini karena sang suami tunduk di bawah istrinya. Artinya yang punya power itu adalah istrinya. Nah, sehingga sang istri mengatakan apa gitu ya, bahasanya begitu ya. Dia akan merasa lebih tinggi dibanding, sehingga dia pun tidak bermasalah ngomong. Namanya orang lebih di atas tuh ngomong gampang. Biasanya yang grogi itu kalau kita di bawah takut nanti yang di atas marah ke kita. Itu secara psikologis Pak. Tapi posisi kita di atas, contoh ketahuan apa gitu, kita ngomongnya enak. Tadi itu kayak gini, sudah kamu pergi sana. Kita ngomongnya enak betul gitu ya. Padahal kita salah dan kita menutupi kesalahan kita. Cuman karena posisi kita di atas, ngomongnya lebih lancar, ya. Lebih lancar. Ini terjadi kasus seperti ini. Langsung, bahkan dia bisa di depan wartawan tuh lancar Pak. Karena posisinya jabatannya lebih tinggi. Kalau di bawah posisinya Pak, AIU, gimana ya, bingung nanti kalau ini nanti kan gini. Pikirnya panjang sekali. Kenapa? Tidak punya power. Jadi ternyata power itu membuat kita bisa lancar ngomong sesuatu Pak. Karena merasa kita bisa mempunyai, kita bisa menyelesaikan
saya tahu ini, nanti kalau terjadi gini saya bisa menyuruh ini begini, saya bisa membungkam dia begini, saya itu kalau punya power Pak. Jadi ngomongnya itu asal nggak dipikirin ya. Makanya Imro'atul Aziz kenapa seperti itu? Ternyata status keluarga ini bermasalah. Suaminya posisinya di bawah Pak. Dan itu punya sebab. Sebab pertama jelas masalah keturunan. Masalah nasab. Dan masalah nasab ini punya sebab Al-Aziz tidak bisa mendatangi istrinya. Artinya hajat seksual daripada istri tidak bisa diturutkan. Ya, entah karena ada faktor apa, tapi Al-Aziz seperti itu orangnya. Jadi wajahnya keren, ganteng, tetapi lemah dalam urusan tadi itu. Sehingga inilah yang menjadikan istrinya merasa di atasnya. Apa lo, kamu nggak bisa kasih ini, kamu nggak bisa kasih ini, kamu nggak bisa kasih ini. Nah itu. Dan yang kedua adalah kesibukan di luar dan Al-Aziz ini jarang pulang. Pejabat, ya Bang Toyib dah ceritanya nih Pak ya. Ini yang terjadi. Artinya komunikasi mereka jelek, sehingga orang-orang yang senantiasa berdekatan dengan istrinya Al-Aziz dan itu selalu menyediakan kuping, dan itulah ternyata yang bisa menjadikan nyaman. Kayak perempuan itu jamaah sekalian, hajatnya berbeda dengan laki-laki. Aman, nyaman. Sehingga apa yang bisa membuat hatinya nyaman, ya sudah, wajah itu nomor sekian. Ya, kemudian harta nanti ada. Yang penting nyaman sama orang itu. Kayak kadang kita bikin kok ada orang kok betul cinta banget sama itu. Nah, dia sudah nyaman sama itu, Pak. Nyaman karena hajat dia terpenuhi. Salah satu yang paling sering terjadi adalah hajat telinga, Pak. Dan itulah kenapa kata Ibnu Abbas ketika beliau menginap di rumahnya Maimunah, sudah suruh. Sudah. Ya baik. Ketika beliau menginap di rumahnya bibinya Maimunah istri Nabi SAW, beliau mengatakan, aku ketika menginap di rumah Maimunah bibiku, ya, beliau selalu menyediakan telinga beliau untuk mendengar cerita daripada istri beliau. Ya, jadi itulah Nabi SAW. Dan di dalam ilmu pendidikan jamaah sekalian, mendengar itu adalah termasuk salah satu ikhtiar untuk menstabilkan emosi. Jadi emosi itu bisa bukan diruntuhkan ya, distabilkan dengan beberapa ikhtiar. Satu, sentuhan fisik. Maka nanti banyak hadis Nabi SAW yang menyebut tentang sentuhan fisik, mulai usapan kepala, usapan pundak. Kalau perempuan adalah usapan punggung. Itu penuh saraf emosinya. Saya sering mengatakan kepada bapak sekalian, seringlah mengusap itu kepada anak-anak perempuannya. Insya Allah nanti tidak emosional. Ya, emosional. Jadi sampai besar bawahnya Pak. Jadi perempuan emosional, satu jarang bersentuhan itu, kemudian hilang sosok sang ayah atau mungkin yatim sejak kecil. Dan itu tidak diisi dengan yang lain. Diisi dengan yang lain contoh. Berarti kalau suami tahu background istrinya seperti itu, ya sering dipeluk lah istrinya. Makanya banyak hari ini para psikolog ketika ingin orang berkonsultasi, dipeluk dulu Pak, diusap-usap dulu punggungnya. Itu saraf emosi semua. Saraf emosi. Yang kedua adalah dengan cara bercerita. Makanya Rasul tahu ini hajat perempuan minimal 20.000 kata per hari. Ya, itu kalau nggak dianukan Pak, wah sudah bisa macam-macam keluarnya. Karena itu hajat Pak, 20.000 kata per hari itu minimal. Rasul mendengarkan cerita itu. Kalau tidak mendengarkan cerita, maka kita yang menulis. Maka insya Allah para penulis itu hatinya lembut-lembut Pak. Tulis. Jadi itu menghabiskan kosakata, verbal non verbal. Ya, kalau sudah mentok saya nggak bisa nulis lagi. Ya lihat dulu Pak, nulisnya nanti kalau jelek ya jangan dipublish. Ya untuk kita sendiri catatan sehari ini saya sebel kesel, tulis saja. Nanti diistighfari. Habis itu dibaca ulang. Insya Allah itu salah satu untuk meluapkan emosi-emosi yang jangan sampai disimpan di dalam hati ini. Insya Allah sentuhan, kemudian itu, dan yang terakhir adalah infak. Karena orang yang pelit itu cenderung pasti temperamen. Dalilnya adalah surah Ali Imran ayat 134 ya. Salah dicek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allah menyebut orang-orang yang muhsin itu menggabungkan 3 sifat. Jadi sifatnya bergabung, Pak. Satu, orang-orang yang infak di masa sulit dan masa lapang.
kemudian dia punya sifat menahan marah, yang ketiga dia mudah memaafkan orang. 3 sifat. Dan kata para ulama, sifat pertama itu mengait dari sifat terkait dengan sifat 2 yang di bawah. Artinya orang nanti susah nahan marah, susah memaafkan karena berawal dari kita menjadi orang yang pelit. Ya, makanya untuk melembutkan hati kata Rasulullah, berbagi, usap kepala anak yatim, itu lembutkan hati. Ya, jadi emosi itu salah satunya bisa diterapi dengan hal yang tadi. Demikian jemaah sekalian, sampai poin ini insya Allah nanti kita akan ambil pelajaran lagi, terutama tentang bab suami. Setelah ini kita bicara bab suami, kenapa Al-Aziz itu hanya merespon perbuatan itu. Kalau kita yang menghadapi kasus itu Pak, itu bisa emosi dan kita bunuh pasangan kita. Ketahuan pasangan halal kita selingkuh, itu macam-macam Pak. Tapi kenapa respon Al-Aziz gak segarang itu? Yes, keep silent, kamu tenang aja, diam, jangan sampai. Nanti kita terkait masalah bagaimana politikus, di mana yang difokuskan itu adalah yang penting adalah public image, ya public image is pokoknya gimana, kemudian popularitas, kemudian juga ya banyak hal yang difikirkan yang hari ini akan terulang. Pokoknya kalau sudah mementingkan public image, semuanya yang penting kita ini jangan terbongkar kemana-mana. Dan itulah nanti ada di antara beberapa analisis para mufassir, ya, kenapa suami seperti itu, dan kita berlindung kepada Allah agar jangan sampai menjadi laki-laki seperti itu ketika merespon kemaksiatan. Dan bagaimana cara meresponnya, insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta